Satu kali saudara ada satu kisah yang sangat menarik. Dari 3 triwiranya Daud saudara. 2 Samuel 23 ayat 9. Ini peperangan yang sangat masif saudara. Di mana kalau nanti saudara baca ayat 9 bagian bawah. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Dalam peperangan ini begitu masifnya sampai orang-orang Israel itu udah kayak berpikir mereka akan kalah. Mereka lari, mereka mengundurkan diri. Ini terjadinya di ladang kacang, saudaraku. Ini apa ya, kisah yang one of the most favorite story in the Bible buat saya, saudara. Kenapa? Karena kebayang gak sih saudara dengan latar belakang orang-orang Israel lari. Ini Eleazar, saudaraku. Dia bukan cuman gak lari, dia berdiri di depan musuhnya, dia langsung head to head, mata dengan musuhnya, dan Alkitab mencatat mereka mengolok-olok orang Filistin despite, padahal orang Israel sudah pada kabur. Cakep banget ya saudara. Buat saya ya saudara, this story is amazing. Saya hanya berdoa ya saudaraku, ada orang-orang yang berani menghadapi head to head dengan masalahnya. Ada orang-orang yang berani ya, terlepas dari semua orang sudah mengundurkan diri. Saya nggak tahu saudaraku, apa yang terjadi mungkin di perusahaan saudara, atau mungkin saya nggak tahu apa yang terjadi di keluarga saudara. Orang lain mungkin sudah menyerah, banyak orang yang give up dalam keluarga mereka. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam health kesehatan saudara. Mungkin yang lain sudah putus asa dan sudah berhenti. Tapi Eleazar berdiri, bukan hanya dia head to head dengan masalah, dia mengolok-olok dan menertawakan masalahnya. I love it. I love it. Tidak tidak dipungkiri. Kita lanjut yuk ayat yang ke-10. Hal itu tuh membuat akhirnya Eleazar tuh capek. Kenapa? Eleazar terlepas dari yang lain sudah meninggalkan dia. Eleazar itu bangkit, menguatkan lagi saudaraku kepercayaannya, dia bangkit, dia tidak meninggalkan Daud, dia bersama dengan Daud, dia tidak meninggalkan peperangannya. Banyak orang zaman sekarang tuh paling gampang kan lari dari masalah toh. Paling enak toh. Orang ini kenapa saya tuh angkat topi saudara. Dia bangkit. Saya tahu saudara, ngelihat segitu banyaknya orang lari terus saudara ditinggal sendirian gitu tuh rasanya feelingnya apa sih saudara? Takut iya, ragu iya, gentar iya. Itu sebabnya dikatakan ia bangkit. Memang dia harus membangkitkan dirinya sendiri. Tapi setelah itu dia bangkit, dia bunuh, dia habisi satu-satu musuhnya. Sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Bagian yang paling akhir itu saya paling sebel saudara. Pas genteng-gentengnya loh. Kemana mereka? Ayat 9 tadi ngomong apa? Padahal semua pergi kan? Tapi gilirannya udah menang besar. Ayat 10 ngomong apa? Balik saudaraku. Wah, menang. Rakyat kembali hanya untuk merampas. Saya tuh yang kayak gini-gini tuh paling pengen tak cekek loh saudaraku. Tapi saya tuh menyadari that is life ya saudara. Ada banyak orang ya ketika they just wanna come to the party. But when you are in war, they are not there. Banyak orang hanya ada dalam keadaan baik. Banyak orang yang bisa tertawa bersama dengan orang yang tertawa. Tapi pada saat saudara menangis, engkau ditinggalkan seorang diri. Tapi doa saya hari ini ya, sekalipun engkau seperti Eleazar, engkau ditinggalkan seorang diri. Gak ada orang yang ngurus mau saudara nangis, kayak mau saudara ketawa, kayak mau saudara hancur, kayak mau saudara habis, kayak gak ada orang yang ngurus. Tapi dengar ini, bangkit kembali.
habisi satu persatu musuh saudara. Cuman kita tuh ngerti juga loh saudara. Hal itu membuat tangannya Eliezer lesu kan. Lesu itu gimana? Ngayunkan pedangnya nggak secepat itu lagi. Mungkin nggak segesit itu lagi. Namanya orang kalau sudah capek ya saudara, kecepatannya mungkin berkurang. Mungkin bisa jadi juga apa? Udah nggak jitu tuh apa? Yang tadinya tepat sasaran, yang tadinya ini sekarang mungkin tidak sejitu itu. Tapi yang saya salut dengan Eliezer, lihat saudaraku. Tangannya tidak pernah lepas melekat pada pedangnya. Dia pegang pedangnya sampai akhir. Saya berdoa tidak ada satupun orang di tempat ini yang seorang quitter. Quitter itu apa, Pastor? Berhenti di tengah jalan. Saya berdoa tidak ada seorang loser. Menyerah di tengah jalan. Tapi doa saya sama seperti Eliezer, tanganmu boleh lesu, engkau boleh lelah, engkau boleh merasa sudah tidak mampu lagi, capek pastor ngurusin ini, ngurusin itu, capek. Tapi tanganmu tetap memegang pedangmu sampai akhir. Selesaikan peperanganmu sampai akhir. Dan menang. 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 Unstoppable hand adalah tangan seorang pemenang. Pastor, kalau saya capek terus gimana? What should I do? Sefanya 3 ayatnya yang ke-16 sampai 17. Ayat ini cantik sekali saudara. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, bukankah saudara ini anak-anak Yerusalem juga saudaraku? Janganlah takut hai Sion, janganlah takut orang pilihan Tuhan, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Terus kalau tangan kita lemah lesu bagaimana? Perhatikan ini saudara, Tuhan Allahmu ada di antaramu. Pernah dengar lagu itu? Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ayat ini saudara. Di momen dimana saudara hampir menyerah, dimana saudara sudah ngerasa kayak capek dan saudara nggak yakin saudara bisa menang, sadari Tuhan Allahmu tidak pernah meninggalkan engkau. Sebagai seorang pahlawan, Dia berdiri bersama dengan engkau. Dan pastor, kalau saya capek apa yang harus saya lakukan? Ia membaharui engkau di dalam kasih-Nya. Berlari kepada kasih-Nya. Minta kasih-Nya untuk meliputi engkau lagi. Semua kekecewaan, semua kemarahan, semua kebencian digantikan dengan kasih. Semua rasa capek, semua rasa yang kayak udah campur aduk saudaraku. Ketika kasih-Nya mengalir, ada kekuatan yang baru. Ada di sini ibu-ibu yang memperjuangkan suamimu. Rasanya kayak udah capek, udah males pastor, udah. Ketika kasih-Nya mengalir, kau diberikan kekuatan baru untuk berjuang. Ada yang memperjuangkan anak-anaknya. Emangnya yang bisa mengecewakan hanya pasangan. Anak tuh bisa ngecewain loh saudara. Dan sorry bapak ibu di sini. Emangnya yang bisa ngecewain cuma anak. Orang tua juga bisa ngecewain. Berlari kepada kasih-Nya. Nanti sementara kita menyanyi, menyembah ya saudaraku, minta kasih itu mengalir kembali. Membebat yang sudah luka, yang sudah capek, yang sudah dibebat lagi, saudara kuat lagi. Tangan yang sudah lesu, dibangkitkan kembali.